Oke, kita sudah mendapatkan bagaimana menyatakan sudut theta 1 dan sudut theta 2. Sekarang karena kita sudah di penghujung materi bab ini, saya memberikan PR. PR nomor 1, seperti yang saya tulis di papan tulis. Kalau theta 1 dan theta 2 sudah kita dapatkan, maka tunjukkan bahwa theta adalah theta 1 ditambah theta 2. Itu kalau saya tarik tangannya, itu dapat saya nyatakan sebagai M1 ditambah M2 dibagi M1 minus M2 dikalikan kotangan psi per 2. Dimana psi tadi adalah sudut hamburan kedua partikel dalam kerangka acuan pusat massa. Oke, ini yang pertama. Nanti yang PR nomor selanjutnya nanti akan menyusul sembari saya menjalankan kuliah ini. Nah, kita sudah membahas kinematikanya. Kita sudah bisa menghubungkan sudut hamburan di kerangka acuan lab dengan sudut hamburan di kerangka acuan pusat massa. Saatnya sekarang kita coba membahas bagaimana dinamikanya atau mekanikanya, dalam arti bagaimana energinya. Jadi dalam lab frame, ya, di lab frame, energi kinetik sebelum tumbukan saya namakan T lab. Ya, T lab ini adalah energi kinetik sebelum tumbukan. Berarti kontribusinya hanyalah dari partikel M1 saja. Setengah M1 V1 kuadrat. Energi kinetik setelah tumbukan saya namakan T lab aksen. Ya, jadi aksen ini menyatakan setelah tumbukan ini adalah setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, maka ini bisa saya tulis sebagai penjumlahan dari T lab 1 aksen ditambah T lab 2 aksen. Ya. Sedangkan yang sebelum tumbukan saya bisa tulis sebagai T ya lab saja atau lab 1 secara lebih spesifik ya. Oke. Sebaliknya di kondisi pusat massa, di kerangka pusat massa, di CM frame saya punya energi kinetik pusat massa sebelum tumbukan saya namakan TCM. Ini adalah setengah M1 U1 kuadrat ditambah setengah M2 U2 kuadrat. Ya. Atau dengan notasi yang sebelumnya kita gunakan P1 dan P2, maka ini bisa saya tulis sebagai T P1 ditambah T P2. Ya. Ya, TP1 ini juga artinya TCM1, TP2, TCM2 sama saja. Nah, untuk setelah tumbukan saya namakan TCM aksen. TCM aksen ya setengah M1 U1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 U2 aksen kuadrat. Ini saya namakan T P1 aksen ditambah TP2 aksen. Gitu ya. Atau aksennya juga bisa saya namakan di sini sama saja. Sama saja.
Oke. Nah, kalau melihat ke kasus sebelum tumbukan pada kerangka acuan pusat massa, saya punya U1 dan U2. Di video sebelumnya kita sudah mendapatkan ya, U1 dan U2 dinyatakan dalam V1, ya kan? Kalau Anda ingat, langsung saya tulis di sini. TCM ini adalah setengah M1, U1-nya adalah M2 V1 per M1 plus M2. Ini kuadrat ditambah setengah M2 ya, kalau Anda lihat M2 itu tidak lain, U2 itu tidak lain daripada besar V, VCM ya kan? Kemarin kan kita punya U2 ini minus V. Maka U2 kuadrat berarti V besar kuadrat, dan V besar kuadrat itu hanyalah M1 V1 per M1 M1 plus M2. Ini dikuadratkan. Nah, ini kalau saya kuadratkan, oke, kalau kita jumlahkan, saya punya di sini ada M2 kuadrat dikali M1, di sini ada M1 kuadrat dikali M2. Berarti saya bisa jumlahkan ini setengah, ada V1 kuadrat per M1 plus M2 kuadrat ya. Ada di sini ada, saya tulis seperti ini, M1 M2 kuadrat ditambah M2 M1 kuadrat, ya kan? Nah, ini kan bisa saya sederhanakan. Kalau saya keluarkan M1 ditambah M2, ya, ini kalau saya sederhanakan menjadi M1 ditambah M2, maka ini mengalihkan M1 M2, ya benar ya, M1 M2 kuadrat ditambah M2 M1 kuadrat itu dapat saya tulis sebagai M1 ditambah M2 dikalikan M1 M2. Ini kan M1 kuadrat M2 nih, M2 kuadrat M1 ini, ya kan, benar ya. Nah, ini mengcancel penyebutnya yang memiliki M1 plus M2 dikuadratkan. Jadi akhirnya di sini TCM dapat saya tulis sebagai setengah M1 M2 per M1 plus M2 dikalikan V1 kuadrat. Nah, kalau Anda lihat, ini bisa saya tulis sebagai berikut ya. Setengah, oke, saya tulis seperti ini, M2 dibagi M1 plus M2 mengalihkan setengah M1 V1 kuadrat. Oke, jadi TCM
energi kinetik pusat massa sebelum tumbukan dapat saya nyatakan sebagai berikut. Nah, kalau Anda lihat apa yang dalam kurung ini tidak lain daripada energi kinetik eh, kerangka laboratorium. Dengan kata lain, maka TCM itu dapat ditulis sebagai M2 dibagi M1 ditambah M2 dikalikan T lab. Koefisien M2 dibagi M1 ditambah M2 ini kan selalu lebih kecil daripada 1, ya kan? Karena massa itu positif, ya. Massa 1 ditambah massa 2 akan selalu lebih besar daripada massa 2 saja. Sehingga koefisien dalam kurung ini akan lebih kecil daripada 1. Dengan kata lain, maka TCM ini lebih kecil daripada T lab. Oke. Jadi sampai sini saya hapus ya. Oke, ini adalah kasus sebelum tumbukan. Jadi TCM sebelum tumbukan seperti ini. Setelah tumbukan bagaimana? Setelah tumbukan, saya akan meninjau yang T, coba TP1 aksen dulu. Ini berarti adalah setengah M1 U1 aksen kuadrat, ya kan? Kita juga sudah mendapatkan U1 aksen kuadrat, U1 aksen kemarin, ya. Ingat ini didapatkan sebagai M2, ya. Anda bisa lihat lagi video sebelumnya. Dikali V1 dibagi M1 ditambah M2. Ini dikuadratkan. Ya, ya dapat dengan mudah Anda lihat bahwa ini juga bisa dinyatakan sebagai sebanding dengan energi kinetik di kerangka laboratorium dikalikan koefisien. Kalau Anda lihat ini, Anda bisa tulis ini sebagai berikut ya. Langsung saja saya tulis M2 per M1 plus M2 sama, tapi dikuadratkan. Dikalikan T lab. Ini adalah T pusat massa untuk partikel energi kinetik setelah tumbukan partikel pertama di kerangka acuan pusat massa. Untuk yang TP2 aksen, analisisnya sama, M2 U2 aksen kuadrat. U2 aksen juga sudah kita dapatkan di video-video sebelumnya, silahkan dicek. Saya langsung tulis saja di sini. Saya punya, ini ada M2, di sini ada M1 V1 per M1 plus M2 kuadrat. Nah, ini juga langsung aja saya tulis bahwa ini bisa ditulis sebagai oke, ini agak berbeda. Ini bisa ditulis sebagai M1 M2 per M1 ditambah M2 kuadrat dikalikan T lab.
Oke. Em, Bisa diikuti ya. Nah, artinya apa? Artinya TCM aksen itu adalah penjumlahan dari TP1 aksen dan TP2 aksen. Kalau kita jumlahkan TCM aksen, berarti saya menjumlahkan koefisien ini dan ini ya. Anda lihat ini kalau saya jumlahkan saya punya M2 kuadrat ditambah M1 M2 itu ya. Ini tambah ini kan dibagi M1 ditambah M2 kuadrat T lab. Ini bisa saya sederhanakan menjadi, saya hapus ya. Oke. M2 kuadrat plus M1 M2 itu kan bisa saya tulis sebagai M2 M1 ditambah M2 ya. Jadi Anda lihat ini akan mengcancel, bahwa dengan kata lain maka TCM aksen ini adalah M2 per M1 plus M2 dari T lab. Sama seperti kasus sebelum tumbukannya.